ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allum wa ta'lim wa ifadatu wal istifadatu wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khaliq wa amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di bab yang ketiga. Kita sudah sampai kepada makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an. Diceritakan dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau berkata, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu itu rusak disebabkan karena 3 hal. Kalau kita melakukan 3 hal ini, maka kita sama seperti mereka akan rusak. Rusak moralnya, rusak akhlaknya maupun rusak yang lainnya. Sesungguhnya umat-umat terdahulu sebelum kalian, kata Ibrahim An-Nakhai, mereka rusak disebabkan karena 3 hal. Yang pertama adalah bifudulil kalam, karena terlalu banyak bicara. Yang dimaksud terlalu banyak bicara di sini apa? Ma la khaira fihi fid dini wad dunya. Bicara, terlalu banyak bicara yang tidak ada kebaikan baik dari segi agama maupun dari segi dunia. Itu terlalu banyak bicara tidak baik. Yang kedua, wa fudulut ta'am, wa fudulit ta'am, terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan di sini yang dimaksud adalah ma la ya'nihi 'aladdin, yaitu makan yang tidak bisa mendorong seseorang untuk memperkuat agamanya untuk melakukan ibadah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Wa fudulil manam, dan terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur yang bagaimana yang tidak bagus itu? Ma la yanfa'uhu fiddin, yang tidak punya manfaat di dalam agamanya. Apakah ada tidur yang ada manfaatnya? Ada. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, fudulil kalam, terlalu banyak bicara. Itu tidak bagus. Kecuali bicaranya adalah bicara-bicara yang baik. Contohnya apa? Nyebarkan ilmu. Masa nyebarkan ilmu mau diem aja? Harus banyak bicara. Itu apa, terlalu banyak bicara tapi dalam hal yang baik itu justru bagus. Di sini terlalu banyak bicara itu yang tidak ada kebaikan baik dari segi agama maupun dari segi dunia. Contoh kebaikan dari segi dunia, ya nyapa orang atau transaksi jual beli, masa suruh diem? Ya harus ngomong. Jadi tidak apa-apa. Ini sesuai dengan satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu jadi kita itu jangan terlalu banyak ngomong. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita ngomongnya itu ada manfaatnya, ya lanjutkan. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, pernah Luqman Al-Hakim ini berpesan kepada putranya, ya bunayya ma nadimtu ala sumti qattu. Wahai anakku, aku tidak pernah menyesal sekalipun ketika aku diam. Karena orang diam itu pertama menghanyutkan, yang kedua menutupi kebodohan, yang ketiga orang itu segan kalau orang itu diam. Artinya kalaupun dia bodoh itu tidak kelihatan banget kalau dia diam itu. Ditutupi kebodohannya. Tapi kalau orang bodoh plus banyak ngomongnya, tambah kelihatan bodohnya. Gitu.
Diam itu ada manfaatnya. Kadang-kadang orang itu segan, padahal orangnya biasa. Padahal orangnya biasa, ilmunya juga biasa. Kepintarannya juga biasa, tapi karena diam, orang itu kadang segan. Karena diamnya. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya, "Wahai putraku, aku tidak pernah menyesal ketika aku diam. Fa innal kalam idza kana min fiddatin kana sukut min dhahabin." Karena sesungguhnya jika bicara itu seperti perak, maka diam itu seperti emas. Kata Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dan ketika kita melihat cerita orang-orang terdahulu, semisal salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu saking menjaganya biar tidak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang Abu Bakar As-Siddiq itu naruh batu di mulutnya itu. Tujuannya apa? Biar tidak banyak ngomong. Biar tidak banyak ngomong. Seandainya ini bibir ini ada kuncinya itu, bisa dikunci. Tapi kan tidak mungkin. Gimana caranya? Tidak ada alat yang bisa untuk mengunci bibir ini. Bahkan sebagian sahabat itu juga pernah ditanya, saking mereka perhatian betapa ngomong yang banyak itu tidak baik. Pernah suatu ketika ada salah seorang sahabat ditanya tentang satu permasalahan fikih. Kemudian sahabat itu menjawab, "Apakah ini sudah terjadi?" Dijawab tidak. Jadi itu cuma sekedar diandaikan. Seandainya ada orang seperti ini, bagaimana jawabannya? Apakah sudah terjadi permasalahannya? Tidak. Apa jawaban dari sahabat ini? Mereka tidak menjawab karena ini belum terjadi. Jadi kita saking pentingnya, padahal itu urusan ilmu ya, tidak dijawab sama para sahabat itu karena belum terjadi. Ini juga sama persis ketika misalkan pernah saya itu dimintai tolong orang untuk minta nama ke salah seorang habaib yang ada di Tarim, Hadramaut, Yaman. Minta nama buat anaknya, tapi anaknya belum lahir. Saya minta dengan bahasa Arab, ini ada yang minta dibuatkan nama buat anaknya. Sudah lahir? Belum. Ya nanti tunggu lahir saja. Biar tidak sia-sia ngomongnya itu. Karena ini juga seakan-akan mendahului takdir. Karena belum lahir. USG itu kan tidak mesti benar. Banyak juga USG yang tidak tepat. Imam Syafi'i pun pernah suatu ketika ditanya dalam satu permasalahan. Kemudian tiba-tiba Imam Syafi'i diam. Kemudian ditanya oleh orang yang bertanya itu, "Kenapa engkau tidak menjawab wahai Imam?" Imam Syafi'i menjawab, "Hatta a'lamu al-fadlu fi sukuti au fi jawabi." Sehingga aku mengerti apakah yang lebih utama itu aku diam atau aku menjawab. Itu Imam Syafi'i. Menjaga mereka itu, menjaga bagaimana caranya biar tidak banyak ngomong. Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ada seorang ulama bernama Hisan bin Sinan. Suatu hari beliau itu ngomong yang tidak ada manfaatnya. Apa yang dilakukan? Dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa 1 tahun. Karena ngomong yang tidak ada manfaatnya. Orang-orang dulu itu riyadhahnya itu luar biasa. Jadi kadang orang itu tidak perlu banyak puasa, tapi puasanya menahan lisannya dari ngomong yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi falan ukallimal yauma insiyah. Jadi puasa itu tidak harus kita tidak makan, tidak minum. Jadi sebagian orang itu puasanya dengan bentuk yang berbeda. Puasa dari ghibah, puasa dari mencela, puasa dari menghina. Itu bisa bertahap, latihan seperti itu. Jangan langsung semuanya, susah. Nanti tambah dia tidak semangat kalau seperti itu. Saking pentingnya betapa ngomong yang banyak tapi tidak ada manfaatnya itu sungguh banyak bahayanya. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan, "Man kasura kalamhu kasura khata'uhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Wa man kasura khata'uhu kasura dunubuhu. Barang siapa banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Kalau orang banyak dosanya, neraka tempatnya. Makanya ini orang-orang terdahulu itu rusak disebabkan karena banyaknya ngomong. Banyaknya bicara. Tapi bicaranya yang tidak ada
manfaatnya. Tapi kalau bicaranya ada manfaatnya ya bagus. Orang diundang ceramah masa suruh ngomong 5 menit, 7 menit. Kenapa alasannya? Nggak boleh banyak ngomong, nanti saya rusak kayak umat-umat terdahulu. Ya kalau ada manfaatnya justru bagus. Itu pertama. Yang menjadikan umat-umat terdahulu rusak itu karena banyaknya ngomong. Yang kedua, karena banyaknya makan. Ini hobi kita ya, banyak makan. Apalagi makannya itu tanpa didahului dengan membaca Bismillah. Dan apalagi makannya itu dengan menggunakan tangan kiri. Coba lihat orang kesurupan, kalau dia itu makan, minta makan, pasti tangan kiri. Coba lihat sendiri. Orang kesurupan, kalau dia minta makan, tangan kiri. Kalau kita makan pakai tangan kiri, nanti didekati sama mereka-mereka itu, makhluk-makhluk itu. Jin, setan. Ya awalnya nempel-nempel, kemudian nanti masuk itu. Karena tangan kiri, kebiasaannya setan. Dan kita juga ketika makan itu jangan sampai lupa untuk membaca Bismillah. Apalagi ketika kita makan bersama orang lain, maka kita disunahkan untuk mengeraskan Bismillah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan yang ada di samping kanan kiri kita. Barangkali mereka lupa, jadi kita dapat pahala. Yang penting mereka dengar, tidak usah terlalu dikeraskan, pakai pengeras suara, tidak perlu. Yang penting mereka dengar Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita mengingatkan, ayo baca Bismillah, itu kan seakan-akan menggurui. Itu. Jadi aturannya memang disunahkan mengeraskan bacaan basmalah ketika kita makan bersama orang lain. Baik itu 1 orang, 2 orang maupun yang lain. Disunahkan untuk membaca Bismillah. Karena orang itu ketika makan kemudian dia membaca Bismillah, maka tidak memberi kesempatan untuk setan ikut makan, sehingga setan itu semakin hari semakin kurus. Kenapa? Karena jarang makan. Tapi kalau kita makan kemudian tanpa membaca Bismillah, setan itu ikut makan. Ikut makan bersama kita. Berarti kita itu memberi kesempatan setan untuk penggemukan, sehingga dia lebih bersemangat untuk menggoda kita sendiri, menggoda manusia. Diceritakan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, pernah ada pertemuan 2 setan. Nah, 2 setan ini. Setan beneran tapi bukan setan yang tidak beneran. Kalau setan yang tidak beneran kadang-kadang ngaji juga. Bisa, kalau tidak bisa. Pernah ada 2 setan ketemu. Satunya setannya itu kurus, satunya gemuk. Ditanya itu setan yang kurus, kenapa kamu kok kurus itu? Apalagi diet atau gimana? Dia jawab, saya itu sering di rumahnya orang yang ketika dia makan, dia baca Bismillah terus. Jadi saya itu tidak dapat bagian makan. Terus ditanya yang gemuk itu, kenapa kamu kok gemuk? Apa tiap hari makan sate? Enggak. Ya karena saya itu sering di rumah orang yang di situ dia makannya tanpa membaca Bismillah. Sehingga orang itu kalau pengen membunuh setan pelan-pelan, setiap makan baca Bismillah, biar semakin hari semakin kurus, krempeng, kemudian mati, tidak bisa mati. Minimal setan tidak bisa mati. Kalau bisa mati enak ya. Tidur-tiduran kita, tidak digoda sama setan. Tidak bisa mati. Setan ya kayak manusia, bisa ada punya anak juga punya. Jin itu juga sama, bisa punya anak. Ya nanti mati. Kalau sudah waktunya mati ya mati nanti. Tapi kalau jin bisa mati itu. Cuma bedanya kalau manusia umurnya pendek, kalau jin umurnya panjang. Makanya harus benar-benar berhati-hati berinteraksi dengan jin. Karena dia umurnya panjang. Ya memang kita tidak apa-apa bisa kuat untuk melawan mereka, tapi ketika kita sudah mati, dia masih hidup. Kecuali memang sudah benar-benar tahu ilmunya, maka jin tidak akan membahayakan kepada anaknya, kepada keluarganya. Tentang makan seperti itu. Ada juga amalan bagaimana caranya agar kita itu tidak
terkena racun ketika makan. Ini sebelum kita bahas tentang adab makan. Ada amalan ketika kita khawatir ini makanan ada racunnya atau tidak, atau mungkin sudah kadaluarsa atau belum, itu caranya gampang. Sebelum makan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau ngasih amalan untuk membaca surat Al-Quraisy 7 kali sebelum makan. 7 kali. Jadi kalau kita itu misalkan agak tidak tenang, agak curiga ini makanan ini ada racunnya atau ada apanya gitu, baca surat Al-Quraisy 7 kali sebelum makan, kemudian makan. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Surat Al-Quraisy. Kemudian adab ketika makan itu, setelah makan, ini kadang-kadang diamalkan, padahal ini penting, ini ngikuti sunnah. Kadang orang-orang itu malu, gengsi. Yang bagus itu setelah makan, kalau memang pakai tangan makannya, dijilat-jilat. Kan pasti yang ini tidak sampai yang ini kan, makanya kan tidak sampai kayak gini kan. Jadi tidak mungkin dijilat kayak gini. Kayak gini. Seperti itu sunnah. Justru kalau kita pengen yang lebih sunnah lagi, itu wadahnya itu dibersihkan betul. Dijilat. Tapi kalau tidak mungkin kan ya tinggal diginikan, dibersihkan. Karena kita tidak tahu barokah itu terletak di mana. Itu sunnah seperti itu. Kadang orang itu gengsi kayak gitu. Apalagi terutama makan di warung. Kayak itu gengsi di depan banyak orang. Melakukan sunnah kok gengsi. Biasa kayak gini. Bukan jorok seperti itu. Ada keberkahan ketika kita benar-benar membersihkan makanan. Dan ketika makan pun itu juga ada tata caranya. Dimulai dari yang bagian sebelah kanan, jangan langsung tengah. Hal yang sepele seperti itu. Makan satu piring seperti itu, yang bagus itu dimulai dari yang sebelah kanan. Kanan, kemudian serah. Pokoknya dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan. Kalau misalkan ada makanan banyak, kemudian di satu undangan seperti itu, ada makanan banyak, apa yang harus kita lakukan? Ambil yang paling dekat. Jangan ambil yang Pak, tolong ambilkan itu. Oh, apalagi kayak itu. Apalagi kita sendiri ngambil kayak gini. Itu justru mempermalukan diri kita sendiri. Orang yang berilmu bisa jadi turun derajatnya itu. Disebabkan karena urusan makanan. Kalau ada banyak makanan dan kita sedang di sebuah undangan, ada banyak orang, ambil yang terdekat. Kecuali memang itu disediakan untuk kita pribadi. Ya kita mau jalan ke kanan ke kiri akan bebas seperti itu. Tapi kalau kayak undangan itu kan kadang disuguhi kue, kadang disuguhi makanan. Ini yang di depan saya kok kebetulan tidak enak. Pengen yang itu, ngelirik-ngelirik terus. Ini tidak usah, tahan dulu. Baru ketika nanti orangnya sudah ada, ya geser-geser dikit gitu. Udah apa? Apa? Nah, itu makanya orang dulu itu menjadi rusak disebabkan karena banyaknya makan. Kalau orang makan kemudian tidur itu bahaya. Setelah makan kemudian tidur itu bahaya. Bisa hatinya menjadi keras, susah untuk menerima nasihat. Karenanya ada satu hadis yang menyebutkan adzibu ta'amakum bidzikri wassalah wala tanamu alaihi fataksu qulubukum. Hancurkan makananmu dengan zikir dan sholat. Dan jangan tidur setelah makan, karena bisa menyebabkan kerasnya hati kalian. Yang harus dilakukan apa setelah makan? Jangan langsung tidur. Pilih salah satu dari beberapa hal ini setelah makan. Jangan langsung tidur, tidak bagus. Tanya ke dokter juga tetap tidak bagus. Secara medis juga tidak bagus. Secara agama Islam juga tidak bagus. Pilih salah satu dari beberapa hal ini. Setelah makan dan pengen tidur, lakukan beberapa hal ini. Pilih salah satunya. Pertama, sholat 4 rakaat. Terserah mau sholat apa saja. Sholat hajat atau sholat apa terserah. Sholat hajat, sholat duha, sholat istikharah, atau sholat tahajud tapi malam. Pagi-pagi sholat tahajud. Atau kalau misalkan tidak mau sholat,
baca tasbih 100 kali. Subhanallah, 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 100 kali. Kalau memang pengen tidur, fungsinya apa? Untuk menghancurkan makanan itu. Karena zikir itu fungsinya untuk menghancurkan makanan. Di samping itu juga menghancurkan aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh. Makanya orang itu setelah wiridan, setelah zikir itu yang bagus jangan langsung minum, tidak bagus. Karena biar bekerja sebagaimana obat itu akan bereaksi untuk menghancurkan penyakit-penyakit itu. Maka zikir dan wirid itu juga bekerja untuk menghancurkan gangguan-gangguan negatif ataupun aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh manusia. Karenanya yang bagus setelah zikir itu jangan langsung minum. Karena memang rasanya itu panas tubuh itu. Kalau banyak zikir itu. Habis zikir, habis istighosah, habis baca wirid ini, wirid itu panas. Jangan langsung minum, tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Sehingga benar-benar itu efeknya benar-benar terasa di dalam tubuh. Setelah 10 sampai 15 menit baru minum tidak apa-apa. Tapi ini bukan haramnya. Lebih bagusnya jangan langsung minum. Nah, itu tadi bisa sholat 4 rakaat atau kalau tidak mau sholat bisa baca tasbih 100 kali atau membaca Al-Quran 1 juz. 1 juz. Ya paling cepat ya baca tasbih. Itu paling sekitar 1 menit 2 menit. Itu baru tidur, karena tidak bagus. Kalau setelah makan langsung tidur, hati itu keras, di samping secara medis juga mungkin bisa menimbulkan penyakit, mungkin ya. Apa? Lemah jantung. Ya, lemah jantung. Kalau mungkin kita tanya kepada dokter mungkin disuruh jalan mungkin. Biar makannya turun. Padahal secara Islam ada yang lebih simpel. Tidak usah harus turun, justru tambah dihancurkan itu. Caranya dengan sholat, apalagi sholat tuh gerakannya kan sudah kayak gitu. Menurunkan makanan. Itu tentang makan. Dan pernah sebagian ulama berkata tentang menanggapi satu ayat, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sebagian ulama berkata seandainya manusia ngambil satu ayat ini, maka orang tersebut tidak akan mungkin butuh kepada dokter. Kenapa? Ya anna syaba'a manba'u kulli illatin. Karena kenyang itu sumber dari segala penyakit. Tanya ke dokter kalau tidak percaya. Orang itu banyak penyakitnya karena terlalu banyak makannya. Makanya di sini disebutkan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu itu rusak disebabkan karena banyaknya bicara, banyaknya makan. Yang bagus itu bagaimana? Yang bagus itu adalah kita makan kalau sudah lapar. Jadi pernah orang-orang dulu itu berpesan, makan yang enak, tidur yang enak, kemudian apa? Apa? Ngomong yang enak. Makan yang enak itu bagaimana? Makan pada saat lapar. Enak itu. Jadi kuncinya kita itu dikatakan banyak makan itu ketika memang kita tidak pengen tapi pengen makan. Kita tidak pengen satu makanan itu tapi kita tetap pengen makan. Sedangkan ketika kita itu pengen, itu biasanya kata kuncinya itu kita langsung habiskan itu. Oh, berarti itu makan yang pada waktunya kalau seperti itu. Makan pada waktunya itu kita pengen sesuatu makanan, kemudian langsung kita habiskan dengan lahap. Itu berarti benar-benar dia butuh makan seperti itu. Bukan makan yang berlebihan. Kalau gimana? Iya. Iya. Sebelum lapar. Intinya kan bukan masalah makannya, tapi berlebihannya. Makan yang berlebihan. Kalau dia punya penyakit mah, ya dia kan tidak boleh telat makan.
Itu kan nanti bisa bahaya. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menjelaskan, "Ma syabi'tu qattu illa asaitu aw hamamtu bil maksiyah." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak pernah kenyang sama sekali, kecuali ketika aku kenyang pasti aku ingin bermaksiat, aku bermaksiat atau aku punya tujuan, punya niat untuk bermaksiat." Orang kenyang itu salah satu efeknya itu pengen maksiat. Karena dia dikuasai sama setan. Orang itu kenyang itu biasanya pengen maksiat atau punya niat untuk maksiat. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena orang ketika kenyang dikuasai sama setan. Beda dengan orang puasa itu kesempatan untuk maksiat sangat kecil. Walaupun ada juga orang puasa tetap maksiat. Tapi dibandingkan dengan orang yang kenyang, itu lebih besar kemungkinannya maksiat orang yang kenyang dibanding orang yang puasa. Karenanya sebuah hadis juga menjelaskan, la tumitul qalba bit ta'am wasyarab. Jangan engkau mematikan hati kalian dengan makanan dan minuman. Fa innal qalba kazar'i, karena sesungguhnya hati itu seperti tanaman. Yamutu idza kasura alihil ma. Maka tanaman itu akan mati ketika terlalu banyak air. Kayak misalkan padi, memang butuh air, tapi kalau kebanyakan mati. Hati juga seperti itu. Kebanyakan air, mati hatinya. Orang banyak minum karena banyak makan. Makanya di sini dijelaskan, kata Ibrahim An-Nakhai, umat-umat terdahulu itu rusak disebabkan karena pertama banyaknya bicara, kemudian banyaknya makan. Yang ketiga banyaknya tidur. Itu kebiasaanmu itu. Banyaknya tidur. Tidur itu ada beberapa macam. Pernah ada seorang ulama ditanya sama seseorang, kapan orang itu bisa merasakan enaknya tidur? Tidur itu enaknya di mana? Coba di mana enaknya orang tidur? Hah? Wow. Apa hubungannya sama di surga itu? Oh, pertanyaannya itu tidur kok. Jadi ada seorang ulama ditanya, enaknya tidur itu di mana? Kemudian ulama ini diem. Kemudian menjawab, jika engkau mengatakan bahwa enaknya tidur itu adalah sebelum tidur, maka itu masih belum bisa dikatakan tidur. Atau setelah tidur, maka itu juga kita tidak bisa merasakan lezatnya tidur juga sama. Setelah tidur, tetap tidak bisa. Dijawab oleh ulama ini, yang bagus itu jawabannya, yajidu ladzatan naum halatan nu'as. Enaknya tidur itu bisa dirasakan pada saat ngantuk. Karena ngantuk itu tahapan awal untuk menuju tidur. Ngantuk itu paling enak. Kalau sudah tidur kita kan tidak bisa ngerasakan enak apa tidak enak. Rasa stroberi apa rasa apa kita tidak tahu kan. Kemudian ada beberapa jenis tidur. Ada tidur yang dianjurkan, ada yang tidur yang tidak dianjurkan. Ini penting. Ada 3 macam tidur. Yang pertama, naumatul kharqi. Tidur khorok. Tidur khorok itu adalah tidur pagi hari. Itu tidak bagus. Kenapa? Kenapa tidak bagus tidur pagi-pagi? Kenapa? Karena pada waktu pagi itu Allah membagikan rezeki. Nanti tidak kebagian rezekinya. Makanya orang-orang dulu itu takut rezekinya dipatok ayam. Itu bukan karena asal ngomong, tapi ada hadisnya. Cuma mereka kan tidak hafal hadisnya. Jadi pagi-pagi itu tidak bagus tidur. Tahan, terutama setelah subuh tahan. Sampai nanti minimal waktu duha itu. Baru kalau mau tidur, tidak apa-apa. Karena pagi-pagi itu Allah sedang bagi-bagi rezeki. Mau dikasihkan rezeki, oh ini tidur ya sudah jadi, hapus namanya. Ganti ke orang lain. Jangan tidur pagi-pagi. Kemudian ada tidur itu tidur qailulah.
Tidur qailulah itu yang bagus, yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidur qailulah itu kapan waktunya? Tidur menjelang duhur. Kira-kira 15 sampai 20 menit sebelum duhur. Itu tidur yang bagus. Salah satu manfaatnya membantu orang untuk bangun malam. Membantu orang untuk bangun malam. Kalau orang susah bangun malam, tidur sebelum sebelum duhur. Menjelang duhur kira-kira 10 menit atau 15 menit atau 20 menit itu. Tidurnya segitu durasinya. Jangan panjang-panjang. Karena qailulah itu sedikit artinya. Tidur qailulah itu artinya tidur yang sedikit. Sedikit sampai nanti jam 4 baru bangun. Nah, bukan tidur yang sedikit itu. Ini yang perlu digarisbawahi, membantu orang untuk bangun malam, bukan untuk sholat malam. Ya, sholat malam itu urusan kita sendiri. Ketika kita sudah bangun, mau sholat apa enggak, gitu loh. Di sini dijelaskan orang yang bangun malam, tapi dia tidak sholat malam, seperti orang sahur, tapi dia tidak puasa. Alasan itu biasanya bisikan setan kalau kayak gitu. Masa kejeding ya takut. Itu tidur sebelum duhur itu yang bagus, bisa membantu orang untuk bangun malam. Tapi bagi orang yang murid sekolah haram. Kenapa? Karena dia sedang cari ilmu, masa tidur? Oh, saya kata Ustadz itu bagus tidur sebelum duhur. Gundulmu itu. Dengarkannya separuh-separuh. Ya lihat kondisi. Kalau kita lagi santai, tidak ada punya aktivitas, tidak punya pekerjaan, jaga toko, tidur sebelum duhur. Kalau pas hilang, oh ini kata Ustadz kayak gini. Artinya ketika memang kita ada aktivitas dan memungkinkan kita untuk tidur, bagusnya itu tidur sebelum duhur. Bagusnya. Kalau ada aktivitas kerja, cari ilmu dan lain sebagainya, justru tidak dianjurkan. Kemudian ada naumatul humki, tidurnya orang yang tolol. Tidur yang kapan itu? Tidur setelah asar. Tidak bagus tidur setelah asar, bisa menyebabkan gila. Diusahakan jangan tidur setelah asar. Itu tidurnya orang-orang tolol itu. Bisa menyebabkan gila, apalagi dilakukan secara istiqamah. Itu bisa menyebabkan gila itu. Itu kan berarti kan dia kalau tidak membiasakan ya tidak apa-apa. Misalkan lagi benar-benar kecapean gitu. Benar-benar kecapean ya sudah tidur, tidak apa. Yang penting dia tahu bahwa tidur setelah asar tidak bagus. Pernah ada orang mau ngetes ini, keterangan ini. Jadi dia sengaja tidur setelah asar. Saya mau nyoba, saya nanti jadi gila pada gila itu. Coba tidur setelah asar, kemudian dia bangun pertengahan malam, sekitar jam 11:30 atau jam 12. Datang ke rumahnya salah seorang ulama yang mengatakan itu tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Kemudian dia datang bertamu di rumahnya ulama itu. Langsung ngomong, katanya tidur setelah asar itu bisa menyebabkan gila. Sekarang saya masih belum gila, ini gimana ini? Kemudian dijawab sama ulama itu, santai. Apakah ada orang yang lebih gila dibanding kamu? Loh kok bisa? Kamu lebih gila daripada orang gila. Masa bertamu pertengahan malam? Gila, bisa menyebabkan gila, tidak bagus. Saya sendiri bisa merasakan ketika tidur sore itu, ketika bangun itu bukan emosi, kayak orang bingung. Semacam linglung kayak orang bingung. Kalau sore, coba bedakan sama tidur selain sore, beda. Tidur sore itu bangunnya kok kayaknya lihat jam terus masih mikir banyak itu. Kayak orang bingung, kayak orang linglung itu. Di sini disebutkan bisa menyebabkan gila atau terganggu otaknya. Kalau dia tidurnya
dibiasakan setelah asar. Kemudian sebelum tidur itu yang bagus membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Salah satu manfaatnya dia akan dihindarkan dari gangguan setan pada malam itu, yang pertama. Yang kedua, dia aman dari mati mendadak karena ada orang tidur tidak bisa bangun. Kemudian rumahnya aman dari pencurian. Kalau orang pengen rumahnya aman dari pencurian, tidak ada maling, tidak ada rampok, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apalagi lebih-lebih kalau dia bisa dengan 1 kali nafas, lebih bagus. Gampang, saya bisa kok. Cuma 21 kali, jangan ditambahi 01. Nanti takut mati nanti. Benar-benar mati. 21 kali, tidak usah banyak-banyak. 21 kali. Di samping itu juga kita biasakan sebelum tidur baca ayat kursi. Kalau nanti di tengah-tengah tidur kita bangun, bagaimana? Tidak usah baca lagi. Kalau memang kita niat untuk tidur lagi, ya tidak usah baca lagi. Cukup yang pertama. Tidak usah baca-baca lagi. Cukup yang pertama. Dan itu setelah baca-baca doa sebelum tidur itu, amalan sebelum tidur, kalau kita ngomong, maka dianjurkan untuk menambahi bacaan yang lain, minimal dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, karena terpotong. Jadi setelah baca itu ya diusahakan langsung tidur, jangan ngomong-ngomong lagi. Kalaupun terpaksa harus ngomong, ditambahi Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan ini ada amalan kalau orang tidur pengen tidak mimpi basah, caranya gampang. Ya, mimpi basah ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Mimpi basah, mimpi yang jorok-jorok. Caranya tulis Umar ibnul Khattab di dadanya. Kalau tidak memungkinkan pakai pulpen, pakai jari bisa. Jadi tulis. Ya harus tahu tulisannya. Ditulis di sini Umar ibnul Khattab bin Khattab. Umar ibnul Khattab. Tulis di sini di dadanya. Insya Allah tidak akan mimpi keluar sperma, keluar mani. Terus kemudian ketika kita tidur kemudian mimpi, apa yang harus kita lakukan? Mimpi itu ada 2. Ini penting untuk diperhatikan. Mimpi itu ada 2, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tidak baik. Kalau kita tidur kemudian mimpi yang baik, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah fahmadillah, kita memuji kepada Allah. Yang pertama, ketika mimpinya kita baik, misalkan ketemu Habib siapa, ketemu Kiai siapa, ketemu Ustadz siapa gitu. Pertama adalah kita memuji kepada Allah. Yang kedua, ditafsiri dengan tafsiran yang baik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ditafsir dengan tafsiran yang baik. Itu ketika mimpinya baik. Ketika mimpinya tidak baik, ini keterangannya ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang buruk. Jadi kita tiba-tiba kaget karena mimpi yang tidak bagus. Pertama kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita meludah ke arah kiri. Karena biasanya mengganggu di sebelah kiri itu, biar dia kabur, biar dia pergi. Ludah ke kiri tanpa keluar ludahnya. Tanpa keluar ludahnya, takutnya tidur sama saudaranya, tapi pas diludahi nanti saudaranya, kan kasihan. Apalagi pas dia tidurnya nganga. Ya, meludah ke kiri. Kemudian pindah posisi menghadap ke arah kiblat. Dan yang penting jangan menceritakan kepada siapapun. Ketika ini adalah urusan yang mimpi yang tidak baik.
insya Allah fa innaha la tadurruka, tidak akan membahayakanmu. Walaupun biasanya mimpi kayak gini tanda-tandanya seperti ini. Oh, orang kalau mimpi kayak gini biasanya terkena sihir. Tapi kalau kita tidak menceritakan kepada orang lain, tidak akan berbahaya. Jangan cerita kalau itu mimpinya tidak baik. Yang harus dilakukan apa? Kita menafsiri dengan tafsiran-tafsiran yang baik. Contohnya misalnya, oh ini nanti mungkin saya mau dapat rezeki misalnya. Itu aja. Saya mau dapat ini, mau ketemu sama teman saya misalnya. Itu tafsir yang baik, jangan cerita kepada siapapun. Kalau itu mimpinya mimpi tidak baik. Karena bisa bahaya nanti. Khawatirnya nanti, oh kamu ini kena guna-guna. Hanya kita percaya, benar-benar kena guna-guna. Oh kamu ini kena santet. Kemudian kita percaya, padahal dia asal jawab saja. Ya sudah, sesuai dengan kepercayaan kita. Kita kena santet beneran. Tidak usah diceritakan kalau mimpi yang tidak baik. Saya kemarin mimpi dikejar mantan. Tidak usah diceritakan. Orang-orang terdahulu itu rusak disebabkan karena banyaknya tidur. Dan posisi tidur itu juga ada macam-macam. Ada orang tidurnya itu menghadap ke atas, tidurnya para nabi itu. Al-Qafa. Ada tidur itu yang miring ke kanan. Kepalanya berada di sebelah utara, lambungnya ini di bawah. Tidur menghadap kiblat itu tidurnya naumul ulama wal ubad. Tidurnya para ulama dan orang-orang yang ahli ibadah. Kalau tidur menghadap ke kiri itu tidurnya para raja. Dan ada tidur wa naumun alal wajhi, tidur dengan wajahnya, itu tidur tengkurap. Tidurnya siapa? Wa huwa naumus syayatin. Itu adalah tidurnya setan. Kalau pengen mengikuti jejak-jejak setan, silahkan tidur sambil ini menghadap ke bawah wajahnya. Ya itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Miring dengan meletakkan lambung kanan ini ke bawah, kemudian kepala ada di utara. Itu tentang tidur. Beberapa hal yang sangat penting pada saat kita tidur maupun sebelum tidur. Karena saya simpulkan bahwa kata seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai, umat-umat terdahulu sebelum kalian itu rusak disebabkan karena 3 hal. Banyaknya bicara, kadang orang terlalu banyak ngomong, akhirnya nyinggung perasaan orang lain, menghina orang lain, akhirnya jadi permusuhan dan sebagainya. Intinya banyak ngomong itu tidak bagus kalau tidak ada manfaatnya. Walaupun manfaat itu berhubungan dengan dunia, tetap manfaat. Yang kedua, banyaknya makan. Yang ketiga, banyaknya tidur. Jangan banyak tidur, karena tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Kok bisa? Apa hubungannya sama kematian? Apa persamaan tidur sama mati? Hah? Tidak sadar. Terus dia bisa merasakan sesuatu yang tidak berada di dalam dimensinya. Orang tidur itu kan kadang dia bisa merasakan di alam situ, karena sukmanya sedang jalan-jalan di tempat yang lain. Jadi sukma itu ada 2, ada sukma yang ketika dia itu pergi, dia tidak mati, itu namanya sukmanya orang tidur. Tapi ada sukma yang ketika dia sudah hilang, dia mati, namanya ruh. Nah, sukma. Dan biasanya sukma itu sering dipakai sama dukun-dukun itu untuk mencelakai orang. Sukma ditarik, terus dimasukkan ke boneka, disakiti. Sukmanya. Sukma itu bisa ditarik, bisa diculik. Sukma bisa. Kenapa? Biasanya kalau ditarik sukmanya dia ngerasa setengah sadar, linglung. Apalagi ditarik semuanya, bisa gila. Linglung dia, tidak sadar dengan aktivitas yang dia lakukan. Tiba-tiba dia tersadar, saya kok sudah seperti ini. Sukma. Saya pernah menarik sukma beberapa bulan yang lalu, karena sukmanya diculik sama jin. Sukma. Makanya harus benar-benar hati-hati sebelum tidur. Khawatirnya
tidur tapi tidak bisa bangun. Sudah, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Sewajarnya. Boleh, tapi tidak usah berlebihan, apalagi sampai ngakak-ngakak. Ya sewajarnya. Kalau sudah masa suruh serius terus ya tidak mungkin. Sewajarnya. Apalagi misalkan niatnya untuk menghibur teman, itu juga tidak apa-apa. Apalagi niatnya agar kita itu tidak ngomong yang tidak baik, itu juga tidak apa-apa. Untuk menghilangkan kesumpekan daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang penting berguraunya itu tidak mengatakan hal-hal yang dosa. Berguraunya ghibah ya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau itu saya tidak tahu. Baru dengar kali ini. Masa ada orang seperti itu? Lagian ngapain dibedai? Tidak tahu kalau itu saya. Tidak tahu. Silakan yang mau tanya. Tanya. Gak ada. Ya. Mau tanya? Enggak. Tanya apa enggak ada? Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.